Jadi Bapak dan Ibu, saya mau ilmu pamungkas RDAY dipraktekin ya. Saya mau yang 18 sholat tobat, yuk kita praktekin bareng-bareng. Karena istilahnya orang terkenal aja udah terkabul, namanya penulis buku Magnet Rezeki. Siapa namanya? Pak Nasrullah aja udah meraktekin sholat tobat 57 kali. Kalau nggak percaya lihat deh di bukunya. Lihat di TikToknya aja, ya paling gampang yang murah meriah kan. Kalau beli buku kan mahal. Lihat di TikToknya, di YouTube-nya, lihat di TikToknya Pak Nasrullah. Dia cerita, dia maksain sholat tobat 57 kali. Hutangnya lunas 21 miliar. Dan sekarang di TikToknya kalau Pak Nasrullah baru ngebatin aja, ding, cair, ding, cair, ding, cair. Saya bilang, wow, kenapa Bapak dan Ibu enggak praktekin? Cuman bedanya kan kalau dia nggak ada bonus, kalau kita ada bonus. Kita liburan ke Dubai, kita sekeluarga ya, suami harus dibawa, istri harus dibawa. Pokoknya bonus kita naik pesawatnya bisnis, nggak mau ekonomi ya, bisnis. Pak Haji, aku kan nggak punya paspor, nanti kita transfer untuk bikin paspor ya. Harus ikut semua dan harus yang hadir dan yang nonton YouTube saya semuanya harus cair, harus terkabul dan cair 10 miliar. Yakin? Bisa? Bisa. Tepuk tangan dulu dong. Yo, siapa yang mau nanya? Makasih ya. Ya, siapa yang mau nanya? Bapak dan Ibu boleh nanya, pinjem mic-nya dulu untuk Mbak Ayu. Coba, yang mau nanya ke Mbak Ayu boleh. Mbak Ayu jawab, biar bantu saya. Yo, yang mau nanya, bos, yang mau nanya Mbak Ayu dulu bentar ya. Yang mau nanya Mbak Ayu ada gak? Yang mau nanya Mbak Ayu ada gak? Gak ada? Ada, ayo yang nanya Mbak Ayu. Boleh nanya apa aja, bebas. Nanya kembit-kembit juga boleh. Jangan ragu-ragu ya. Terima kasih Pak Haji dan Mbak Ayu yang saya hormati. Ya. Ini kalau saya mendengar cerita Mbak Ayu, itu saya teringat dengan istri saya ya Pak Haji ya. Ya. Itu istri saya sakit 9 tahun, itu nggak sembuh-sembuh. Toh akhirnya dia meninggal juga. Ada di sini saya membaca keluhan dia pertama ya. Itu sama persis seperti Mbak Ayu. Dia memorinya hilang, motornya juga lemah. Ya. Itu pengalaman sakitnya istri saya. Kemudian satu pertanyaan yang saya sampaikan ke Mbak Ayu. Iya. Selama bayi itu sakit, apakah bayi itu melaksanakan tahajud Allah? Itu yang pertama. Ya, melaksanakan tahajud Allah itu berapa hari bayi itu sehingga sembuh total dari penyakitnya. Karena hanya itulah. Iya, baik saya jawab ya Pak ya. Alhamdulillah waktu itu Pak Haji menyarankan lakukan 9 hari pertama ya. Kalau 9 hari pertama sudah keluar, misalnya kan gini, kalau Pak Haji menyampaikan hal gaib itu kalau keluar dari badan kita itu berupanya gatal di alat kelamin kita. Nah, kalau 9 hari selama 9 hari Bapak Ibu menjalankan itu sudah mulai gatal, tapi masih berasa sakit, lanjutkan 9 hari selanjutnya. Jadi saya betul-betul sembuh di 9 hari ke-5. Betul, 48 hari ya. Jadi daripada Bapak Ibu keliling berobat kemana-mana nihil, mending kesini aja Bapak Ibu. Yang penting yakin sandaran kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah beliau luar biasa pokoknya. Sip, tepuk tangan dong. Dan jangan pernah lupa ya, pondasi kita bangunnya jam 00 itu wajib banget. Dan saya mandinya, beliau sarankan mandinya saya pakai centong tua yang beliau kasih untuk saya, khusus saya. Jadi modelnya tuh kayak bebek gitu loh,
luar biasa, itu tua sekali. Sampai saya ketok-ketok itu dia nggak bisa peyak atau gimana. Alhamdulillah itu yang bisa bisa yang penting yakin ya, centong tua itu dia mungkin media, tapi eh, Pak Haji yang penting yakin aja Pak. Ya betul. Jadi yang saya buat mandi itu ada 9 lembar daun pandan yang bagus-bagus saya pilih waktu itu, sama ini rendeman itu apa namanya CD yang 9 hari enggak dicuci sama sekali, mau asam mau gimana pokoknya kita pakai mandi, sama itu tadi centong. Jadi sampai sekarang pun saya bikin mandian kayak gitu terus. Saya buat mandi pagi, siang, malam, tengah malam saya pakai gitu terus. Jadi rendeman CD, daun pandan 9 lembar sama centong. Enggak pernah enggak. Ya supaya apa? Supaya apa-apa semisal ada gimana-gimana supaya mental. Itu keyakinan saya, sama saya balik ya. Semua kata beliau sampaikan kalau kita pakai CD kebalik kalau ibu-ibu ya, apapun santet itu dia mental, balik ke tempatnya masing-masing. Itu harus kita yakinkan ya, yakinkan di ini. Jadi jangan mamang. Kalau mamang itu ya kena ke kita, karena apa? Kita kan prasangkanya ragu-ragu ya Pak Haji ya. Ya. Jangan pernah ragu pertolongan Allah itu. Jadi yakin. Wasilah beliau tuh luar biasa, betul. Yakin aja. Saya yang hidup saya tinggal 3 bulan aja bisa sembuh. Sakit saya seperti Olga Syaputra. Yang meninggal kemarin tuh ada artis namanya siapa, Angel siapa itu, yang di perutnya ada paku 1, itu baru ketahuan setelah dia meninggal ada paku santetnya di perutnya, betul? Nah itu seperti saya, cuman dia mungkin sudah nggak ketolong ya. Alhamdulillah pokoknya apapun. Kalau santet tuh macam-macam Pak, ada autoimun. Misalkan ada yang sakit autoimun, dari lahir sampai mahasiswa sampai nikah sampai punya anak normal. Iya. Pas dia bercerai kena penyakit autoimun. Nah kayak gitu-gitu aja. Obatnya gampang, yaitu tadi kayak gitu. Ilmu kearifan lokal. Sama cebok. Saya yang paling luar biasa cebokan Cebok kita. alat kelamin. Iya. Air cebokannya buat diminum. Buat saya minum. Buat minum. Itu luar biasa, luar biasa bener-bener yang tiap hari itu saya nggak ngerasain sakit sama sekali. Jadi nanti bapak dan ibu biar minumnya nggak mual, ngebayangin pas minum tuh es campur. Iya. Ibu bikin yang buket itu semakin tokcer, betul. Semakin buket semakin tokcer. Taruh di freezer, seger pokoknya. Iya, es betul, doger. Betul, iya. Anggap aja es doger. Seger pokoknya. Daripada bapak dan ibu kontrol lagi ke dokter, kontrol lagi ke dokter, kontrol lagi ke dokter. Betul, Udah pakai itu betul. aja. Manjur, jur. Namanya juga ilmu kearifan lokal. Nenek kita zaman dulu bukannya ilmu aneh-aneh, ilmu apa ya namanya orang bilang aliran apa gitu, misalkan aliran sesat. Enggak, ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Makanya orang zaman dulu kan jarang ke dokter, jarang berobat, pakai ilmunya kayak gitu. Betul. Kalau anak nangis, rewel maghrib, Iya. disuwuk, Iya. diremes alat kelamin neneknya, ya kan, dicamahan, Iya. dia gitu. Kalau sakit mata, sama ibunya ya, pipis diraupin. Iya. Ilmu kearifan lokal aja. Kalau kita main, bapak dan ibu main lari-lari, jedotan sama temennya, kepalanya diuyak pakai rambut ibunya, ya kan? Pernah ngalamin nggak? Jedotan. Kalau sekarang kan pakai salep trombopop. Dulu nggak ada, dulu adanya robopop. Dulu jadi rambut ibunya dipanjangin, langsung diuyak ke kepala anaknya tuh yang jedotan. Benjol gak? Enggak. Itu kan ilmu kearifan lokal. Kalau dibilang aliran sesat gimana? Nggak mungkin lah. Memang Pak Haji ngomongnya agak jorok-jorok dikit, maksudnya biar nggak ngantuk. Sekarang dipertegas lagi lebih jorok sama pasiennya, namanya Bu Ayu. Lebih nggak ngantuk lagi. Ayo, siapa lagi mau nanya? Ayo.
Iya. Ada gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Nama saya Sehono, asli Sragen tapi tinggal di Jakarta. Ya. Untuk yang pertama saya mau testimoni ke Pak Haji. Ya. Itu dulu saya kenal dia itu sekitar 2 bulan, terus udah mulai mengamalkan mandi malam. Pas 1 minggu saya menjalani itu, penyakit saya yang lengan itu sembuh Pak Haji. Alhamdulillah. Karena sebelum itu saya udah terapi di rumah sakit Budi Asih itu sekitar 3 bulan, ada bebuahan sih tapi masih sakit. Tapi pas menjalankan itu, pas di kerjaan nggak sengaja tangan saya ke atasin, loh kok nggak sakit ya ini ya. Alhamdulillah itu Pak Haji. Terus yang kedua ini lutut saya ini Pak, kayak gejala pengapuran, nggak dicentong, cuma menjalankan mandi malam itu buat naik tangga kok tiba-tiba nggak sakit ya ini. Nggak nyeri gitu ya Pak? Iya, ya? nggak Iya, nyeri lagi, betul. alhamdulillah. Terus yang ketiga Pak Haji, colek-colek alat kelamin buat anak, alhamdulillah anak saya sekarang nurut, udah nggak Nurut manut katut ya Pak Iya, ya? udah nggak Alhamdulillah. pecicil lagi tuh kalau Iya. kalau disuruh juga ini kan. Iya, nggak usah dukun-dukunan ya Pak ya? Iya, gitu, Alhamdulillah. Terus yang keempat saya minta sabda dari Pak Haji agar rumah saya di Uki Cawang cepat terjual dengan harga di atas 300 juta. Ya. Yuk. Terus yang terakhir Pak Haji mau nanya, biar jualan online saya laris manis gimana Pak Haji? Tadi kayak mbaknya kan dia affiliate apa? Affiliate TikTok. Iya. Itu saya langkahin alat yang mau kita jual itu saya langkahin Pak. Saya langkahin sebanyak 9 kali sama doanya LDI itu. Alhamdulillah dan seterusnya itu terus kita sebut yang doa yang gede gitu ya. jual beli. Nah itu ya, itu Bapak sudah tahu kan ya. Iya, itu. iya. Nah pakai itu Pak. Berarti baju yang saya jual yang di etalase itu tiap pagi selalu dikeluarin terus gitu maksudnya gitu ya? Kalau saya iya, jadi saya bikin cebokan, saya cawi-cawi ke barang yang mau saya promosin. Saya kan affiliate Pak, jadi jualannya kan di ini di alat seperti ini. Jadi enggak dipegang orang, enggak, jadi dilihat aja. Jadi orang melihat itu orang lain melihat jualan kita sama, tapi dia tertarik dengan jualan saya. Alhamdulillah itu tiap hari itu omset saya makin naik. Yang tadinya itu karyawan saya itu ada 3, ada 4 itu gonta-ganti Pak. Jadi ada yang betah, ada yang enggak gitu. Nah itu tuh sebelumnya itu kalau saya enggak pantau kerja, saya kan ada manajemen ya Pak ya. Jadi saya itu ada target dari agensi per 1 kali live itu harus 8 jam itu harus di atas 10 juta. Nah, alhamdulillah saya semenjak di sini saya giniin anak-anak itu sudah tak saya bikin air cebokan itu saya taruh di semprotan itu. Nanti kalau udah habis jangan sampai habis, kamu tambahin air lagi supaya nggak habis itu. Itu sebenarnya air cebokan saya. Disemprot gitu ya? Iya. Sebenarnya itu air cebokan saya, tapi saya bilang itu air zikirku tiap malam saya gitu. Biar mereka nggak jijai gitu. Dilangkai dulu atau disemprot dulu Mbak? Awalnya kan sebelum saya tinggal saya langkain dulu Bapak, saya langkain selama 9 kali. Saya sebut yang tadi itu. Itu selama saya di rumah tuh saya langkain terus. Itu sudah gimana? Iya. Iya kalau ngelangkain nggak boleh pakai celana. Nggak boleh. Jadi ngelangkainnya nggak pakai celana dalam, sarung. Jadi nggak boleh juga alat kelaminnya gelap, nggak boleh. Jadi alat kelamin ini pasang neon, biar terang, seterang orderan. Jadi saya langkainnya itu saya kalau habis mandi malam itu, saya kan saya masih pakai handuk, saya langkain. Saya langkain sekalian saya bikin cebokan. Iya. Dan air cebokan itu air yang campuran itu tadi tiga barang tadi itu saya buat cebok pokoknya sampai buket, pokoknya segala apapun saya bikin sampai buket Pak, supaya mantep Pak.
Bos, lo jangan lihat Mbak Ayu wajahnya putih kinclang. Lo lihat alat kelaminnya terang benderang. Pakai neon. Sip, tepuk tangan dong. Makasih Pak Haji. Yo, Assalamualaikum. Apa pertanyaan Ibu, apa pertanyaannya, yo? Ayo, Ibu apa pertanyaannya? Yo, nanya bebas ke saya boleh, ke Mbak Ayu boleh. Ayo, Ke Bapak biar Haji hidup aja ya, Pak suasana. Haji. Hah? Ke Pak Haji. Kenanya ke saya? Iya. Boleh, yo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Ibu Delvi dari Cilengsi. Cilengsi. Ini Pak Haji, saya sakit kaki udah 4 tahun Pak Haji. Kata dokter sakitnya apa? Pengapuran. Apa? Pengapuran. Oh, pengapuran. Ya. Udah berobat kemana-mana Pak Haji, tapi belum sembuh gitu. Buat Bapak dan Ibu yang sakit pengapuran biasanya di usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Obatnya cuma satu, dicentongin. Oh gitu ya Sembuh, Pak Haji. Iya. sembuh 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Umur mbaknya berapa? 52. Selama 52 hari. Udah sembuh total. Ini berlaku semuanya. Iya Pak Haji udah 4 tahun capek Kan banget belum lah, sakit, Pak Haji. dicentongin. Iya belum. Nanti centongin. Sakit banget Pak Haji buat jalan nggak Ya, kuat gitu nggak Pak apa-apa. Haji. Ini Nanti sampai pakai tongkat dicentongin. nih Pak Haji. Gak apa-apa. Kesini Kalau mau pakai cepet tongkat. sembuh gampang. Iya. Mbaknya besok pagi turun ke bawah. Kan ada anjing herder saya. Nanti saya lepas anjing herder saya ada 7 ekor. Saya lepas. Udah mbaknya langsung sembuh. Serem Pak Haji ya. Saya punya anjing herder ada 7 ekor. Anjing herder. Mbak turun ke bawah. Nanti dibukain nama karyawan saya 7 ekor. Nanti dilepas. Udah langsung sembuh. Amin. Sembuh amin Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong. Ya pakai centong aja. Oh iya ya Pak Haji. Kalau Ya, tadi gitu yang aja. terakhir humor. Iya Pak Biar Haji. dia Ya. ngantuk. Ya udah makasih banyak ya Pak Haji. Sip. Assalamualaikum. Kasih semangat dong, tepuk tangan dulu dong. Salam. Yo. Ayo. Yang mau Assalamualaikum nanya siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Muhammad Hadi dari Depok, Pak. Namanya Muhammad Hadi. Muhammad Nadi Hadi. Hadi dari Depok. Ya, Pertanyaannya apa Muhammad Hadi? permasalahannya ini, Pak. Tanah saya dibangun sama sepupu saya. Ternyata kan udah lama di tempat Tanah saya dibangun sama sepupu saya. Tanah Bapak Iya. dibangun sama sepupu. Ya, sekarang saya mau jual, mereka tidak mau pergi. Itu bagaimana caranya, Ya Pak? iyalah bos. Tanah Bapak dibangun rumah sama sepupu. Iya. Tanahnya Bapak mau jual, dia nggak mau pergi. Iya. Emang begitu. Di awal yang blow on siapa? Saya. Tepuk tangan dong untuk Hadi blow on. Itu dari ibu saya, Pak. Dari dulu ibu saya kan, saya dulu masih kecil nggak tahu. Jadi Iya. masalahnya saya kecil nggak tahu. Sekarang kan kita udah dewasa, kita pengen hakin sendiri mau milikin mau Gak dijual. bakal bos, gak bakal. Cara ngusirnya cuma satu. Bapak sholat tobat 18 kali. Iya. Nanti dia almarhum. Nih, dan ini aja pakai ini. Lumayan Pak bantu program pemerintah pengurangan penduduk. Ya. Udah kerjain 18 nih sholat tobat. Nanti Iya, Pak. sekeluarganya pada mati. Jangan, Udah gue Pak. sabdain tuh. Dah kerjain ya. Kan dia bicara gimana cara ngusirnya kan. Tutup poin aja. Ngapain lama-lama. Kebetulan gue lagi nyari tumbal. Ada lagi? Sip, tepuk tangan dong. Alhamdulillah dapat tumbal. Tumbalnya datang sendiri tanpa dicari. Ya, Ya, Assalamualaikum Pak Haji. ya. Saya Ibu Nani dari Bekasi. Ibu Nani dari Bekasi. Betul Pak Haji.
Saya mau nanya nih, anak saya kan udah gagal rumah tangga 2 kali. Gagal rumah tangga 2 kali. Betul. Anak ibu laki perempuan? Laki, Pak. Laki. Iya, Jadi dia sekarang- nikah, cerai, nikah Iya, lagi, Betul. cerai. Iya. Nah, sekarang kan lagi menjalin hubungan lagi, Pak nih. Yang ketiga nih. Yang ketiga, gimana supaya caranya nanti dia berumah tangga jangan sampai gagal lagi gitu loh, Pak. Celana dalam ibu dipakai ke putra ibu. Oh. Jadi ibu kasih bilang sama dia. Ibu kalau manggil dia apa? Saya dagang, Pak. Anak Ibu saya, namanya siapa? Ya, Ibu saya, kalau manggil anak ibu, ibu kalau manggil anak ibu siapa? nama anak saya Saripudin. Saya manggilnya Pudin aja. Pudin. Ya. Pudin. Kata Pak Haji, kalau kamu mau nikahnya nggak gagal, Iya. kamu pakai celana dalamnya mama. Ya. Nanti nggak akan gagal. Itu Nanti kalau selama- udah nikah, dia pakai celana dalam yang punya istrinya, jadi nggak akan gagal. Oh, Begitu. jadi selama dia belum nikah pakai Pakai celana celana dalam ibu. dalam saya. Nanti pas nikah, Iya. dia pakai celana dalam istrinya. Iya. Nanti Itu nggak akan gagal Itu sampai dibalik nggak, Pak Haji? Hmm? Pakainya dibalik apa enggak? Dibalik. Dibalik ya. Mm-mm. Ya mudah-mudahan Nanti anak nggak saya- gagal. Ya semoga aja Ini anak berlaku saya- buat semuanya. Ya. Pasti. Semoga jadi dan sukses ya Pak Haji ya, Ya anak kan saya belum ya. dikasih celana dalam ibu. Iya belum sih. Kapan mau dikasih? Ya nanti besok pulang dari sini Pak. Ya langsung ya. Ya saya langsung kasih ya. Ya udah terima kasih ya Pak Haji. Assalamualaikum. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nah, saya dari Pekanbaru Pak Haji. dari Tegalwaru. Pekanbaru Riau. Oh, dari Pekanbaru Riau. Iya Pak Haji. Namanya siapa? Nama Delva Mezar. Vanezar. Delva Mezar. Vanezar. Delva Mezar ya. Mau nanya atau mau testimoni? Mau nanya Pak Haji, saya lagi sakit mata nih Pak Haji. Sakit mata. Di yang Kata yang dokter apa? glukoma Pak Haji. Di yang ilmu Pak Haji dah saya terapkan tapi agak lemot nampaknya Pak Haji. Nah, gampang. Bapak punya istri gak? Punya. Colek pakai jari kiri, alat kelamin istri, lubang enak, taruh di mata bapak. Atau kalau yang manjur mata bapak langsung tempelin di alat kelamin. Nggak nampak alat kelaminnya lagi Pak Haji. Ngecap dong Pak Haji. Ngecap Pak Haji. Ngecap. Dicap. Jadi mata bapak dicap pakai alat kelamin istri, dicap, di stempel. Alat kelaminnya nggak nampak lagi Pak Haji. Apa? Nggak nampak lagi. Nampak Pak, nampak. Nanti kan yang kelihatan Gua Hiro. Sama Pantai Logending. Sama Gua Petro. Nanti adanya di Gombong. Udah berapa? Ya dicolek, taruh di mata. Kalau mau tidur sama bangun tidur. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Udah nanti normal. Ya, ya. Nanti normal bos. Gampang kok bos itu mah. Penyakit ringan. Kan belum dipraktekin. Ya salah Pak Haji. Ya, jadi yang nyolek bapak. Jadi nggak boleh kalau bapak nyolek ngaceng batal. Jadi sebelum nyolek tak supaya nggak ngaceng alat kelaminnya dikaretin dulu. Tangan kiri ya Pak Haji ya. Tangan kiri. Ya. Tangan kiri. Ya. Tangan kiri pakai telunjuk ya. Ya, Masukin. Kalau istri bilang enak, udah cabut. Jangan keenakan. Istri kadang gitu bos. Iya, Baru iya. mau diraba, enak, cabut. Kebiasaan kamu. Sip, tepuk tangan dong. Pertanyaan apa jawabnya itu lagi. Gak jauh-jauh dari selakangan. Assalamualaikum Pak Haji, Ya, saya Yuli dari Bogor. Yuli dari Bogor. Iya. Saya mau tanya, bapak saya kan udah lagi sakit. Bapaknya lagi sakit. Iya. Sakit apa bapaknya? Udah sakit ini sih ya udah tua ya. Umur? 77. Oh masih muda banget. Masih muda banget. Siapa? Iya, sakit udah. ABG. Papahnya Jadi, umurnya 77 tahun. Iya. 2 minggu yang lalu baru keluar dari ICU. Baru keluar dari ICU. Kata dokter sakit apa? Sakit ya karena udah lama rebahan ya. Karena lama rebahan. Jadi tulangnya tuh udah pada kaku, jadi udah nggak bisa apa-apa, jadi udah tidur aja kan posisinya. Tidur aja. Terus di Jadi- rumah
Sama siapa Di papahnya? rumah ada orang tua, ada ada mama, Ada mama. kakak. Iya, ada kakak sama ada adik sih. Oh, iya. Iya, jadi posisinya tuh semua juga makan udah dipakai selang semua. Makannya pakai selang. Iya, buang airnya juga di kateter gitu. Jadi udah nggak berfungsi semuanya gitu. Jadi, nah terus sekarang ini kondisinya kan diurus sama kakak, ya, sama kakak. Nah, sedangkan saya kan tinggalnya di Bogor. Tinggalnya di Bogor. Iya, Papa tinggal di mana? Di Bekasi. Bekasi. Mm-mm. Terus Di pertanyaannya Bekasi. apa? Nah, terus mau kakak saya itu saya harus ikut andil untuk jaga bapak saya. Ikut andil. Waduh, jauh dong dari Bogor ke Bekasi. Iya. Nah, sedangkan saya kan untuk ninggalin suami kan juga agak berat ya, Pak. Iya, suami jangan ditinggalin, dibinasain aja. Jadi gimana bagusnya? Saya ngikut mbaknya aja gimana? Iya, justru aku mau tahu. Enggak. Gimana mbaknya bisa gak gantian ke papahnya sana? Ya, kalau dapat izin sih bisa. Gitu. Terus ada pertanyaan gak ke saya apa pertanyaan? Iya, itu justru pertanyaannya gimana baiknya maksud saya untuk Solusinya. solusinya ya. Ya bilang sama suaminya, mohon izin boleh gak saya jagain papa gitu. Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau belum nggak boleh, dukun bertindak. Terus untuk Suaminya suami ada. aku ada di sini ada. Aduh. Ampun bos, ampun bos. Ampun. Tadi gak bilang ada suami. Haji Mbe. Haji ngacang. Ada Haji ngacang. Iya nanti Terus mbaknya untuk- bilang sama suaminya, Iya. Yang boleh gak nih aku ngabdi sama papa gitu. Kan kalau anak perempuan biasanya deket sama papahnya. Bilang, oh boleh, ya udah. Gitu. Kalau sana boleh nginep, bilang lagi sama suaminya boleh gak nginep. Karena kan kalau kita udah nikah, ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi kalau nggak izin suami, jangan gitu. Nanti bilang, Iya. nanti obatnya sih sebenarnya gampang kalau mau sembuh. Mama suruh cebok, air cebokan mama buat masak makannya papa, buat minum papa, nanti sembuh. Jadi mama cebok alat kelamin mama, tapi sebelum bangun tidur sebelum pipis. Tapi kan takutnya kan mamahnya nggak nyambung ilmu RDI, ilmu apa? Gitu. Tapi harus bangun jam 12 juga atau enggak? Harus bangun jam 00. Enggak? Mamahnya? Iya. Iya kalau bisa. Nanti saya baca Quran, pahalanya buat suami saya tercinta. Saya sholat tahajud, pahalanya buat suami. Jadi semuanya buat papa semua ibadahnya. Iya. Nanti pelan-pelan diintip. Dulu waktu papa sehat makanan favoritnya apa sih? Oh dia sukanya ketoprak, oh dia sukanya gado-gado, oh dia sukanya sayur lodeh pakai ikan kembung. Ini berlaku semua. Nah senilai makanan favoritnya papa kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12 sedekahin. Pasti sembuh. Kalau nggak sembuh Pak Haji gimana kalau papaku nggak sembuh meninggal? Itu buat tabungan papa dikubur. Jadi sebelum papa meninggal kita udah sedekah dulu buat papa. Tapi biasanya pasti sembuh. Nah nanti mbaknya sambil kalau di rumah di Bogor, mbaknya cari kucing liar, kucing kampung. Sambil ngasih makan kucing, mbaknya ngomong, empus kucing, doain papa aku ya, papa aku sehat ya, sembuh ya, normal lagi ya, kayak sedia kala. Nah mbaknya sambil nyari semut, nah pakai gula, pakai sendok, nah sambil ngomong semut. Mbaknya taruh gula pasir di pojok-pojok di rumah, ajak ngomong semut sama burung. Jadi mbaknya ke pasar beli beras tumbuk, beras yang udah hancur tuh apkiran. Nanti mbaknya kasih ke burung pakai tampah. Nah pas burungnya makan notol, mbaknya ngomong,
burung, doain ya. Atau mbaknya beli wortel, atau mbaknya beli apa, apel, atau mbaknya beli apa, kasih bolong, ajak ngomong aja si bolong apel. Atau mbaknya kasih apa, susu beruang, kasih si bolong ngobrol, begitu. Pak Haji, kalau sama bolong aku takut. Ya udah sama kucing di rumah, cari kucing. Semut, ini berlaku semua. Sama burung, manjur. Nanti mamahnya kalau mau diajarin ilmu obatnya itu, nanti sembuh total, papahnya normal. Luar biasa. Amin, Nanti amin. papanya suruh ke sini testimoni kayak Mbak Ayu. Gitu, Amin, amin. testimoni. Saya diracunin sama istri saya. Makasih Ada lagi? Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Yuk, Assalamualaikum boleh Pak sama Haji. Beo, boleh. Kan ada Beo di belakang ya. Beo, kasih Beo, ngomong sama Beo. Ya, saya punya Beo Pak, Beonya manjur kayak bolong. Jadi diajak ngomong aja, gitu. Cuman memang kadang dia ngomongnya suka jorok, nggak apa-apa. Boleh. Assalamualaikum Pak Haji. Iya. Terima kasih saya udah menjalankan ilmu yang diajarkan Pak Haji. Hmm. Alhamdulillah banyak kemudahan yang saya peroleh. Ya, Sekarang yang saya mau tanyakan gini Pak Haji. ya. Saya kan dalam melakukan ilmu Pak Haji, kadang-kadang suami saya tuh suka komen gitu ya. Komen? Iya suka gimana gitu. Komennya apa? Ya pokoknya kadang gimana deh gitu ya, kadang suka ya saya jadi kepancing jengkel atau gimana gitu. Nah terus kan saya meraktekin yang itu ilmu Pak Haji yang biar nurut, manut, takut, tunduk gitu Pak Haji. Nurut, manut, Ya. katut, tunduk. Iya, terus saya bilang sama ngucapnya biar dia diem, anteng, jangan komen, jangan. Ibu Tapi, ngerjain siapa? ya suami saya gitu Pak Haji. Suaminya. Bra. Iya, lah tapi Nurut, manut, katut, ya biar sayang, anteng, setia. ya biar nurut. Royal. Enggak, saya belum ngucap begitu. Semua cuma- rekeningnya pindah ke rekening saya. Wow. Tapi gini yang jadi masalah Pak Haji. Apa? Jadi anteng gitu biar dia diem juga gitu ya, nggak banyak komen. Tapi malah anteng semua Pak Haji. Anteng semuanya. Malah barangnya Alat kelaminnya anteng. juga anteng. Iya. Aduh. Alat kelaminnya anteng. Biasanya Pak Haji ya, dia tuh kalau misalnya 2 hari apa gitu nggak ML gitu. Nggak ML, kadang 2 suka hari nggak kesel. ML. Ya, kadang kalau kita ketiduran juga suka kesel. Gitu. Langsung dipelorotin Ya sama langsung, kamu. ya enggak dia Langsung sih. dimainin gitu. Enggak, enggak Pak Haji dia. Sekarang dia- nggak main. Enggak, dia izin dulu sama saya. Nah, ini Hah? udah berapa hari dia tuh enggak ini gitu ya, tumben-tumbenan saya. Jadi saya sebelum Dikompres pakai air karbol. saya nanya sama dia kok tumben gitu, maksudnya kok nggak biasa-biasanya gitu ya. Kok tumben nggak iya. kayak biasa-biasanya? Biasanya ini juga langsung ngajakin gitu. Biasanya langsung ya. Dia malah emang dia tahu ya Pak Haji, saya nginin ilmu Pak Haji. Dia jadi ini nih katanya gara-gara ilmu Pak Haji katanya saya Gara-gara jadi. ilmu saya. Iya. Tenang, saya bertanggung jawab. Tenang. Ya, jadi, Tenang, saya ya, punya lilin ajaib. Yang saya tanyain gini Pak Haji gimana tuh ininya? Apa? Jadi ngatasinnya gimana lagi Pak Haji? Oh, dibalikin lagi. Agresif. Jangan tiduran. Agresif. Cari wanita lain. Jangan Pak Haji, saya masih sayang. Tepuk tangan dong. Yaudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macem-macem. Haji embe. Haji ngaceng. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Erli dari Medan. Dari Medan. Namanya siapa? Erli. Saya mau nanya Pak Haji. Ya. Kalau suami saya sakit jantung. Jadi kayak mana? Obatnya cara- gampang. Jadi bapak berlaku semua ya. Kalau sakit jantung, jadi bapaknya celentang. Ibu telanjang bulat. Nanti alat kelamin ibu digosok di dadanya. Manjur, Bu. Sini ibu saya praktekin. Ini ilmu zaman dulu, Bu. Ilmu zaman dulu banget. Makanya orang zaman dulu nggak ada yang sakit jantung.
Jadi kalau istrinya sakit jantung, celentang. Nanti suaminya telanjang bulat digosok tuh pakai alat kelaminnya di dadanya. Sampai mentok. Tepuk tangan dulu dong. Ibu Pak udah Haji. nanya serius ya. Emang jawabannya itu juga. Jawabannya Testimoni Pak Haji, itu. testimoni. Apa? Testimoni. Testimoni shoot. Tepuk tangan dong. Testimoni dari Medan. Ya. Saya sudah melaksanakan semua terbalik Pak Haji, baju BH terbalik. Saya dalam celana kebalik. terbalik. BH dibalik. Ya. Sekarang saya dalamnya dibalik gak sekarang? Dibalik. Mana buktinya? Alhamdulillah Pak Haji banyak yang terkabul. Banyak yang terkabul. Apa yang hajatnya terkabul dengan praktek? Celana dalam dibalik, BH dibalik. Apa yang terkabul? Biasa perlombaan 17-an tidak pernah menang. Waktu itu Dulu, dulu. setiap 17 Agustusan lomba nggak pernah menang dulu. Ya, Setelah praktek celana dalam dibalik, BH dibalik, menang. menang terus. Wah, tepuk tangan dong. Terus anak sakit gigi. Anak sakit gigi, gimana meraktekinnya anak sakit gigi? Saya colet 9 kali. Alat kelamin siapa? Saya. Alat kelamin ibu. Ya. Terus diolesin ke gigi siapa? Gigi anak. Hasilnya? Sembuh. Wow, Cepat tepuk sembuh. tangan dong. Bu, maaf ya Bu. Ini yang di depan bapak-bapak sakit gigi semua. Bisa minta tolong nggak Bu? Hah? Bisa. Ini bapak-bapak yang di depan 5 baris nih, 1, 2, 3. Giginya pada bengkak Bu. Bisa gak saya ditolongin Bu? Kan ada istrinya masing-masing Pak Haji. Istrinya nggak mau Bu katanya. Dia butuh orang Medan katanya. Kalau orang Medan manjur katanya. Enggak lah Pak Haji. Enggak ya. Masing-masing aja lah. Jangan ya Bu ya. Ya. Jangan ragu-ragu ya. Ya. Saya tepuk tangan dah. Ya udah makasih ya Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. ada lagi gak? Yo, Bapak apa testimoni atau mau nanya? Biar gak ngantuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya dari Bekasi, Ratna Dewi. dari Bekasi. Iya, saya mau testimoni. Oh iya, Bekasinya mana? Daerah mana? Rawalumbu. Rawalumbu. Iya. Yuk, testimoni, ayo. Alhamdulillah saya udah 3 kali ke sini, sama sekarang 4 kali. Ya. Pas 3 kali itu saya punya hajat biar dipersatukan saya sama yang saya suka. Nah terus akhirnya kami udah menikah. Terus saya mau tanya Pak Haji, terus bagaimana ke depannya ya Pak Haji? Saya pengen punya usaha gitu, modal bagaimana gitu Pak Haji? Gampang Mbak, ini barusan saya ada yang cair 10 miliar, sedekah 10 juta. Nanti Mbak Ayu bacain. Jadi mbaknya praktekin ilmu RD tadi aja nih, yang ini. Paksain sholat taubat 18 kali. Ini barusan ada yang cair nih, barusan aja nih. Baru jam berapa nih tadi deh, terlempar. Jam 00.58, baru aja. 00.58, nah mbak praktekin nih. Sholat taubat 18 kali. Nah praktekin. Kayak Pak Nasrullah penulis buku Magnet Rezeki. Bisa? Insya Allah. Oke, ada lagi? Udah itu aja Pak Haji ya? Sip, tepuk tangan dong. Ini Luar saya biasa. mau